Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan. Hari ini kita akan melakukan review pada filter air Blue 10 inci. Nah, jadi hari ini kita review sekaligus pembersihan ya, karena ini sudah hampir 3 minggu nggak dibuka, sudah seperti ini ya. Jadi rekan-rekan, di sini ada 3 filter ya, ini digabung. Ini beda-beda filternya. Yang pertama ini spon untuk menyaring endapan seperti lumpur, pasir ya, kemudian garam. Selanjutnya yang di filter kedua ini merupakan karbon block atau CTO. Ini untuk memfilter bau, rasa, klorin, kemudian zat organik. Dan yang ketiga ini karbon aktif, sama untuk memfilter bau, rasa, klorin, kemudian zat organik. Nah, dari ketiganya ini penggantiannya beda-beda. Kalau untuk yang pertama ini 2 minggu itu biasanya sudah kotor, bisa dibersihkan kemudian dipasang lagi. Nah, kalau yang kedua ini lama, bisa 1 bulan belum tentu kotor. Yang ketiga ini juga lebih dari 1 bulan biasanya, karena pasti airnya ke sini sudah bersih. Nah, jadi urut-urutannya dari pompa ini ya, dari bawah ini kan menyedot dari sumur ya, masuk ke pompa kemudian dikeluarkan ke atas. Nah, di sini difilter dulu, masuk filter pertama, keluar filter kedua, masuk filter ketiga, barulah ini air bersihnya dimasukkan ke dalam tandon. Nah, ini sebenarnya ada 2 opsi rekan-rekan. Bisa diletakkan setelah pompa atau diletakkan setelah tandon. Kelemahannya kalau diletakkan setelah tandon ya, jadi air masuk ke tandon dulu, barulah difilter kemudian dialirkan ke keran. Nah, ini kelemahannya nanti kerannya akan keluarnya itu lambat, tetapi filternya bagus karena airnya pelan-pelan yang keluar. Nah, kalau dari sini ini airnya kenceng, ini yang keluar dari pompa ini masuk ke sini dulu. Nah, ini untuk usianya ini sudah 2 tahun ya, udah 2 tahun lebih. Jadi seperti ini putih-putih ini karena zat kapurnya tinggi ya. Sebenarnya ada filter lagi untuk zat kapur, itu ada ya, bisa diletakkan, ini bisa diganti filter yang ketiga ini, karbon aktifnya bisa diganti pakai filter untuk zat kapur, namanya resin filternya. Oke, langsung kita buka. Nah, ini untuk membukanya pakai ini ya rekan-rekan ya, dimasukkan di sini. Tapi karena di sini saya masangnya dulu terlalu mepet ya, supaya ngejar rapinya itu nggak usah pakai ini, bisa kita langsung buka terlebih dahulu. Nah, ini jadi kayak begini supaya airnya nggak kemana-mana ya. Soalnya ini kalau nggak pakai begini, begitu dibuka itu langsung keluar airnya. Nah, jadi kayak begini teman-teman. Ini 2 minggu, 2 minggu lebih, mau 3 minggu. Oh ya, ketika rekan-rekan mau melepaskan itu jangan lupa di sini ada untuk membuka tekanan ya. Bisa di zoom. Nah, di sini ketika mau membuka bawah itu dikendori dulu supaya tekanannya itu keluar dari sini. Nah, ini untuk menghilangkan udara yang terjebak juga. Nanti ketika dibuka di bawahnya itu airnya tidak tekanan tinggi dari sini. Nah, dari sini. Nah, kayak begini ya. Ini kotor sekali. Dan ini yang kedua untuk karbon bloknya. Ini untuk yang karbon aktif, jadi di dalamnya ini ada karbonnya. Nah, airnya masuk dari atas, keluar dari sini. Nah, ini untuk sponnya itu
ukurannya beda-beda ya rekan-rekan ya, ada 0,1 mikron sampai 10 mikron. Nah yang saya ganti ini dulu ukurannya 0,5 mikron. Ini sponnya untuk menyaring lumpur, pasir, garam juga bisa. Nah ini untuk filter CTO nya ini saya pakai blue juga ya. Jadi rekan-rekan ini di toko oranye atau di toko hijau itu banyak sekali, mereknya beda-beda. Yang penting pastikan ukurannya 10 inci. Kalau yang CTO ini pakai yang asli saya dari blue. Kalau untuk yang sponnya ini nggak pakai yang aslinya, ini pakai filter tag sama aja. Ini sekitar 5 ribuan. Oh ya, sekarang coba kita lihat di hasil pemfilterannya. Hasil pemfilterannya ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, karena ini sudah kotor, kemudian ini juga sudah kotor. Oh ya, usia pemakaiannya itu bervariasi ya, tergantung kualitas air bakunya rekan-rekan semua. Kalau air bakunya kotor sekali ya bisa lebih cepat penggantiannya. Tetapi umumnya untuk yang CTO sama arang aktif atau karbon aktif ini lama penggantiannya. Ini bisa 3 bulan, ini bisa 6 bulan yang karbon aktif ini. Nah, kalau ini tidak bisa dibuka ya, jadi seperti ini. Ketika memasang, pastikan di sini ada seal karetnya ya. Ini jangan sampai nggak dipasang ya teman-teman ya. Nah ini kita masukkan seperti ini. Nah di sini juga ada sealnya. Hati-hati. Ketika membersihkan, jangan sampai sealnya ini terlepas terus hilang. Nanti kalau hilang ya ini nggak bisa rapat ya ketika dipasang. Airnya keluar. Nah tanda-tandanya kalau filter itu sudah kotor, biasanya pompa yang otomatis ini akan nyala mati seperti itu ketika dinyalakan. Jadi karena air yang keluar di sini tertahan di filter ini nggak bisa lancar, sehingga otomatisnya menyala, kemudian tertahan lagi, menyala lagi seperti itu. Ini tanda-tanda kalau sudah hampir buntu ya airnya yang di filter ini. Itu menyebabkan tagihan listriknya tambah banyak. Nah untuk yang filter spon itu seperti ini ya, jadi tidak ada karet-karetnya sama sekali, spon semua, tinggal kita masukkan. Nah di sini juga ada sama filter, ada seal karetnya. Nah untuk yang karbon aktif itu seperti ini bisa dibuka. Nah seperti ini ada sponnya, ada busanya ini. Nah seperti ini bisa dibersihkan. Di sini juga ada seal karetnya, ini bisa dilepas. Hati-hati ketika masang, kalau hilang ya nggak bisa rapat nanti. Terus di bawahnya nggak ada sealnya sama sekali, tinggal kita masukkan begini aja. Oke, selanjutnya kita nyalakan. Posisi pembuka tekanannya kita buka ya, supaya di sini tidak ada udara yang terjebak. Nyalakan. Nah ini air masuk di filter pertama. Nah nanti keluar dari sini, nah ini biarkan dulu. Ini masuk ke filter ketiga. Nah ini bisa ditutup di bagian atasnya karena di sini sudah tidak ada gelembung udara. Ini airnya tekanan tinggi, yang sini kita tutup. Oke, kira-kira demikian video singkat hari ini, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.